runtuhnya rezim Soeharto, di mana ketika itu Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, sampai saat ini Bung Roy dan Bung Faruk, bahwa cita-cita dari reformasi yang kita gaungkan bersama dulu, memang sebagian besar ada yang terwujud, tapi ada beberapa yang melenceng dari target-target reformasi. Barangkali itu satu titik evaluasi juga bagi kita, di mana ketika itu teman-teman pergerakan, teman-teman mahasiswa ketika itu tidak mau mengambil posisi, mengambil langkah untuk mewujudkan atau mengambil bargaining politik untuk menguatkan, untuk mengawal reformasi itu kemarin. Bagi kita dulu sangat haram untuk berlangkah di ring politik praktis, ya Bung, politik praktis. Namun pelan-pelan kemudian kita sadari bahwa di situ adalah ruang kita untuk mempertahankan dan memperjuangkan reformasi itu sendiri. Beruntung kemarin Bung Roy Farabi sempat sedikit, tapi karena sedikit itu tidak bisa maksimal, ya Bung. Kemudian Bung Faru juga terus bergerak, dan Bung Farabi juga kemarin sampai saat ini terus menggaungkan nilai-nilai reformasi di kampus masing-masing. Nah, untuk diskusi kita kali ini masih seputar itu, bagaimana reformasi, cita-cita reformasi dan wujudnya sampai saat ini akan dibawakan oleh Dr. Bahrul Khair Amal. Beliau ini, kalau jejak pergerakannya, beliau salah satu aktivis Mapancas dulu, juga dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sekarang beliau dosen di Unimed, banyak aktif juga di organisasi Forum Komunikasi Pencegahan Teroris, kemudian staf ahli Kapolda Sumatera Utara saat ini. Di samping saya yang di tengah, beliau sangat populer, terutama ketika ketika zamannya beliau kemarin sekitar 10 tahun yang lalu, ya 10 atau 11 tahun yang lalu, itu beliau salah satu aktivis yang sangat dekat dengan Presiden SBY ketika itu, mencoba mengawal dari dalam langkah-langkah reformasi dan perjuangan reformasi. Nama beliau lengkapnya adalah Roy Fahrabi Ginting, tinggal masih di Jalan Jamin Ginting, pas menguasai wilayah berarti. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai dosen Universitas Sumatera Utara. Banyak ini, nggak usah disebutkan semua, beliau borong semua. Dan sampai saat ini masih konsen menjadi pengamat kebudayaan dan sosial politik. Untuk sesi pertama barangkali saya serahkan kepada Bung Bahrul untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam reformasi. Hari ini sudah tidak terasa duduk bersama. Sudah tadi kita diskusi dengan ketua, sudah 24 tahun. Berarti sudah lahirlah generasi kedua. Kalau dia 24 tahun berarti rata-rata anaknya sudah 2. Kalau dia pernikahannya 21 tahun. Berarti 24 tahun adalah masa lalu. Sekarang kita melihat masa depan. 3 rejim sudah kita lalui. Rejim Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Ada keyword yang sama, yaitu pergerakan dimulai dari mahasiswa. Maha berarti yang tinggi, Maha Agung, Maha itu di langit. Tapi yang di langit itu harus membumi. Jangan di langit saja, tapi nggak keturun ke bumi. Hari ini gerakan reformasi kemarin turun menjadi membumi, karena selama ini di langit. Tepat pada 24 tahun saya dapat amanah dari Lai Sahat Simatupang tentang tema
selamatkan Indonesia dari tangan oligarki dan ancaman intoleransi. Sebenarnya tadi sudah kita nyanyikan, antitesis dari oligarki adalah Indonesia Raya. Apabila kembali kepada Indonesia Raya, maka tidak akan ada oligarki. Saya sudah siapkan slide-nya, tapi karena cuaca jadi laga dan sebagainya, LCD dan sebagainya tidak layak, saya coba mengambil apa sih tema yang sangat penting. Ada 2 kalimat keyword di situ, ada oligarki dan ada intoleransi. Tangan oligarki, berarti kita ingin mengatakan ini tangan manusia atau tangan Tuhan. Oligarki adalah definisi dari sebuah kekuasaan yang bermotif pada kapitalisasi. Oligarki, ada satu negara yang oligarki, yaitu Inggris. Kekuasaan itu murni pada kekuasaan ekonomi. Lalu oligarki di Indonesia apa bedanya? Maka kita akan bahas. Lalu nanti ada oligarki itu adalah kumpulan para kapitalisasi. Kalau dulu kita mahasiswa, ada teori klasik, ada teori modern, dan ada teori kritis dan teori posmo. Lalu apa yang terjadi pada teori-teori itu? Kita menguji analisis teori itu berdasarkan fakta dan praktek yang ada. Lalu oligarki yang ada di Indonesia bergerak. Selama ini kekuasaan muncul pada satu perspektif, yaitu hanya ekonomi. Lalu bergeser, perspektif ekonomi menguasai politik. Lalu menguasai kekuasaan ekonomi kepada sosial dan budaya. Apa indikatornya? Oligarki itu bergeser. Hasil dari temuan, saya akan buka supaya tidak sia-sia yang saya catat. Jadi oligarki itu adalah diksi dari merujuk pada konteks ruang publik, yaitu ada partai politik, ada pengusaha, dan ada pemilik modal. Itu dulu, itu batasan dari oligarki. Lalu oligarki menyebabkan gangguan dalam demokrasi menuju elitis dan pragmatisme. Berarti ada elit, oligarki menolak dengan cara pandang elitnya. Lalu elit ini adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang kita diskusikan. Lalu kalau dalam perspektif politiknya yang dilihat adalah menang kalah. Kalau dalam perspektif ekonomi, maka yang ditanya adalah untung dan rugi. Kalau filsafat, akar ilmu berasal dari benar dan salah. Lalu perspektif agama, itu kata kuncinya surga dan neraka. Itu dulu, ada perspektif, ada satu aliran, satu sudut pandang. Lalu apa yang terjadi pada oligarki? Walaupun dalam menang kalah, dalam perspektif politik tidak melihat bagaimana menghalalkan segala cara untuk menang. Berarti ada variabel X dan ada variabel Y, lalu menghasilkan variabel Z. Itu metodologinya. Selanjutnya, konsentrasi kekuasaan menjadi sentralistik, terpusat pada segelintir pihak yang membuat demokrasi sebatas nilai kalkulasi, kepentingan, bahkan dengan jargon populis, teori politik populis, di mana apa yang paling disukai masyarakat. Lalu hal tersebut menjadi anomali, penyimpangan, dan keanehan. Elit-elit itu seharusnya melihat kacamata masyarakat, bukan kacamata kekuasaan. Memang ketika menjadi kekuasaan kita miliki, menjadi ingin menguasai, ini jadi distorsi. Seharusnya kekuasaan itu bergerak pada cara pandang bottom up, bukan top down. Itu yang harus kita sepakati. Lalu apa indikator dari, saya coba mengambil sedikit saja karena waktu singkat. Ada temuan dari Freedom House, hasil sebuah penelitian berdasarkan oligarki, angka demokrasi Indonesia itu menurun.
demokrasi Indonesia berdasarkan hasil riset penelitian itu bergeser terakhir pada titik 5,9. Yang tertinggi 2017 6,5. Berarti ada pergeseran dalam hasil penelitian ini. Berarti demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat beralih kepada kepentingan pragmatisme. Dulu kita berangkat reformasi ini ketertekanan. Kalau kita pakai kalimat reformasi berarti ada teori yang namanya teori depresiasi relatif. Harapan tidak sama dengan kenyataan, kenyataan tidak sama dengan harapan, menghasilkan kekecewaan. Jadi orang yang marah itu adalah orang yang kecewa. Antara yang di langit tidak sama yang di bumi. Teori ini bergerak ketika magma yang menjadi lahar ditekan, tersembur. Semakin ditekan, bukan semakin diam, malah naik. Nah, itu dia. Lalu demokrasi dalam cara pandang Freedom House mengatakan ada beberapa indikator, nanti sudah saya beri ke Pak Saad. Di situ ada proses elektoral, pluralisme politik dan partisipasi, fungsi pemerintah, kebebasan sipil, otonomi pribadi dan hak perorangan. Lalu di sini ada pluralisme politik, partisipasi, fungsi pemerintah, kebebasan sipil, hak asosiasi dan organisasi, supremasi hukum, otonomi pribadi dan hak perorangan. Lalu Freedom House mengatakan demokrasi itu berangkat dari cara pandang terjadinya pergeseran menjadi otoritarian. Otoritarian itulah yang menghasilkan oligarki. Maka kita akan mendudukkan otoriter, berarti kekuasaan. Ketika bicara kekuasaan tidak ada lagi kata untuk berdiskusi. Ketika otoriter bergerak menguasai nafsu. Jadi nafsu di perut, perasaan di hati, logika di kepala. Kira-kira gitu. Kita sudah tidak lagi berbicara kepada kebutuhan, tapi kita bicara pada kepentingan.